Halo semuanya, selamat wayah kieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Legenda Iblis Kekacauan. Kita masuk di part 12. Di awal video ini, meski awalnya Demon Nickmong sempat terkejut melihat tangan-tangan yang mengarah pada tuannya, dirinya langsung berusaha untuk menahan tangan-tangan tersebut yang membuatnya terdorong mundur menabrak dinding seketika. Melihat tangan-tangan tersebut, Neng Azure Spirit pun segera menyadari jika itu merupakan sebuah serangan dari sebuah teknik yang bernama Counter Death. Meski begitu, saat tekniknya masih berlangsung, Nyonya Seok yang terus memperhatikannya berpikir, Counter Death kah? Itu berarti targetnya anak ketiga akan menerima sakit yang luar biasa setiap kali dia menusuk mayat itu kan? Memikirkan itu saja sudah membuatku bergairah. Tusuk lagi, Neng. Tusuk terus. Lebih banyak lagi. Buat dia berada dalam rasa sakit yang tak tertahankan. Di saat Suo terus-menerus menusuk-nusuk mayat Myosin, tangan demi tangan yang ditahan oleh Demon Nickmong kini berbalik ke arah Gyungwon, yang tentu saja membuatnya terkejut. Meski begitu, Neng Azure Spirit yang sedari tadi diam saja merhatikan, kini ikut campur dengan mengibaskan cangklongnya. Seketika itu juga, tangan-tangan tersebut terpotong tak beraturan, bersamaan dengan Neng Azure Spirit yang berkata, "Oh kerendahan, konyol, kau ingin menghancurkan sesuatu yang hampir jadi, ha? Nyala." Bersamaan dengan tangan-tangannya yang hancur sepenuhnya, Suo tiba-tiba terhempas, bahkan mayat Myosin pun ikut diterbangkan. Tentu saja, hal itu membuat Nyonya Seok dan penjaganya Ho Aeng terkejut dan langsung menghampiri Suo. "Master Suo, apa Anda baik-baik saja?" Saat itu, Suo yang terbatuk darah berpikir, mustahil Counter Death dikembalikan. Mustahil bocah yang tak menguasai seni bela diri melakukannya. Dengan pikiran seperti itu, Suo mengatakan, "Nyonya, sepertinya aku harus meminta bayaran yang lebih tinggi darimu." Mendengar perkataannya, seketika itu juga Nyonya Seok bertanya, "Apa maksud Anda? Kenapa ini bayaran yang lebih tinggi?" Sembari bangkit berdiri, Suo membalas, "Seperti yang aku katakan, aku akan menagih 1000 koin perak untuk hal ini." Tentu saja, nominal tersebut langsung ditantang oleh Ho Aeng. 1000? Apa-apaan itu? 500 koin itu sudah lebih dari cukup untuk menjadi orang mapan. Dan Anda meminta 1000 koin? Mendengar hal itu, Suo yang mengerti ketidaksetujuannya membalas, "Situasinya berubah. Aku butuh segitu jika harus mempertaruhkan nyawaku." Melihat keseriusannya, Nyonya Seok pun bertanya, "Apakah seberbahaya itu?" Sembari membenarkan gerobaknya yang tadi ikut terbalik, Suo mengatakan, dia menggunakan roh tingkat tinggi. Bahkan roh kuning saja bisa mengancam nyawa seseorang. Tapi yang dia gunakan di atas itu, apapun yang dilakukan setelah ini akan jadi bencana. Kebanyakan master roh tidak akan bisa menghadapi roh kuning, kecuali dia sekuat aku. Mendengar hal itu, Nyonya Seok pun terdiam sebentar lalu membalas, "Baiklah, aku setuju, tapi kau harus membunuh Mok Gyungwon apapun caranya." Bersamaan dengan Suo yang melepaskan masker dan jubah miliknya, ia menjelaskan, "Sama seperti roh yang memiliki tingkatan, kami Master Roh juga punya tingkatan yang berbeda. Dari yang paling tinggi, dewa, matahari, bulan, cahaya, kegelapan, dan hamba. Aku 2 tingkat lebih tinggi dari Myosin yang berada di tingkat hamba. Dia baru mempelajari fundamental dari pendalian roh selama 2 tahun. Aku Taois cahaya. Selain itu, aku adalah salah satu dari 3 Master Taois di Pavilion Ghastly Spirit yang bisa mengontrol siluman atau Chimimoryo." Tepat setelah mengatakan itu, Suo memanggil siluman miliknya yang membuat Nyonya Seok terkejut berpikir, apa dia berbohong saat dia bilang kalau dia senior sister dari Myosin? Dia lebih muda dari kedugaanku. Apaan tuh? Di tengah keterkejutan Nyonya Seok yang bisa melihat siluman miliknya, Suo melangkah keluar sembari mengatakan, "Aku bisa menjanjikan satu hal padamu. Putra ketiga tak akan selamat dari kematian. Tidak akan pernah." Sementara itu,
Di kamar Gyungwon yang tampak berantakan, Gyungwon sendiri nampak masih belum menyelesaikan meditasinya. Meski begitu, Neng Ajur Spirit tampak masih merasa geram yang buatnya berpikir, "Oh kerendahan, beraninya dia mengganggu hal yang hampir jadi. Jika bocah ini menerima counter death saat dia melakukan sirkulasi ki, itu tidak akan dihitung mati bunuh diri. Dia hampir saja membuang kesempatanku. Kenapa juga dia ingin mengirimkan counter death pada orang yang sebentar lagi akan mati?" Namun, di saat Neng Ajur Spirit berpikir seperti itu, tiba-tiba saja ia dikejutkan ketika melihat Gyungwon yang bisa mensirkulasikan death ki dan juga normal ki di tubuhnya, di mana itu adalah suatu hal yang mustahil. Bagaimana ceritanya seorang makhluk hidup bisa memulihkan death ki? Di tengah keterkejutannya, Neng Ajur Spirit juga merasa Tasari pun berjalan normal ketika ia bersama dengan Gyungwon. Tak hanya bisa menguasai prinsip dari ritual ikatan dalam waktu yang singkat dan sendirian, Gyungwon juga bisa mensirkulasikan ki di tubuh yang bahkan tak punya gantian untuk menyimpan ki. Dan sekarang Gyungwon mengumpulkan death ki di dalam tubuh makhluk hidup. Neng Ajur Spirit benci untuk mengakuinya, tapi Gyungwon membuatnya sedikit tertarik kepadanya. Saat kemudian Gyungwon menyelesaikan meditasinya, di mana ia membuka matanya sembari berkata, sudah kuduga jawaban yang tepat adalah membalikkan sirkulasi ki. Ki yang diserap dengan cara ini tak menyebar, tak seperti ki normal. Meskipun aku juga belum bisa membentuk pusat ki, karena masih terlalu sedikit. Di saat Gyungwon merasa puas dengan hal itu, Neng Ajur Spirit bertanya padanya, "Manusia, apa kau benar-benar makhluk hidup?" Gyungwon yang merasa aneh membalas, "Maksud? Apa kau tak melihat aku bernapas? Pertanyaan macam apa itu?" Neng Ajur Spirit menimpali, "Manusia macam apa yang bisa mengumpulkan death ki?" Mendengar pertanyaannya, alih-alih menjawabnya, Gyungwon malah balik bertanya, "Apa itu tidak normal ya?" "Ah iya, Neng Ajur, kenapa ruangan ini jadi berantakan seperti ini?" Dia menikmong tak sadarkan diri, dan kenapa menjaga Gochan juga? Dia ini selalu terlentang kalau dia pikir-pikir ya. Neng Ajur Spirit yang enggan memberitahunya membalas, "Bukan itu maksudnya." Terserah deh, kan dia banyak tanya juga ya. Dia tanya aku. Namun, di saat Neng Ajur Spirit berusaha menutupi perbuatannya, dia menikmong tersadar dari pingsannya dan langsung memberitahu Gyungwon apa yang telah terjadi. Tentu saja, tingkah dan menikmong yang mencepuinya sontak membuat Neng Ajur Spirit marah padanya. "Woi, kau biksu botak, kenapa kau malah nyanyi, ha?" Gyungwon yang tak habis pikir pun mengatakan, "Oh, begitu. Jadi karena itu penjaga Gochan pingsan. Kau ini ya, tak bisa membiarkanku bersantai." Mendengar hal itu, Neng Ajur yang merasa kesal pun bergumam, "Padahal aku sudah menyelamatkanmu dari counter death. Tidak ada apresiasi sama sekali, menyebalkan." Tentu saja, gumamannya membuat Gyungwon penasaran. Counter death? Apa? Namun, belum sempat Gyungwon menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba saja terdengar suara raungan dari luar yang tentu membuat Gyungwon merasa aneh. Apa itu barusan? Meskipun begitu, Neng Ajur yang mengetahuinya berkata, "Sepertinya kau berurusan dengan sesuatu yang menyebalkan, manusia." Tepat setelah Neng Ajur mengatakan itu, tiba-tiba saja segerombolan serangga masuk ke kamarnya, yang membuat Gyungwon terkejut. Di tengah keterkejutannya, Neng Ajur yang merasa jijik mengatakan, "Orang gila macam apa yang mau mengendalikan makhluk ini sebagai pemiliharnya?" Siluman dari Gunung Yuye, tangga kulit besi. Spirit yang bersemayam di gunung dikenal dengan siluman gunung atau Jimmy. Lalu yang di laut dan di sungai dikenal sebagai siluman air atau Moryo. Sejak dahulu, orang-orang telah memanggil siluman-siluman ini dengan sebutan Jimmy Moryo. Dan salah satu dari mereka adalah siluman serangga gunung kulit besi. Terlihat seperti burung, namun memiliki ekor seperti ular. Dapat memanggil dan mengumpulkan serangga untuk mendatangkan bencana. Makhluk yang sangat berbahaya dan mematikan. Saat sebelumnya, setelah Suo memanggil siluman miliknya yang mengumpulkan gerombolan serangga, Suo yang melangkah keluar menuju kamar Gyungwon mengatakan, "Tak ada yang namanya pertemanan di antara Saman.
karena mungkin kami semua selalu berada dekat kematian. Aku sedih karena muridku mati. Tapi tetap saja, rasanya tidak nyaman melihatnya dihancurkan oleh roh jahat. Putra ketiga Mok Yungbon jadilah makanan untuk silumanku. Kini, setelah kemunculan gerombolan serangga di kamarnya, Yungbon memindahkan Go-chan ke atas kasur dan langsung menamparnya untuk menyadarkannya. Bangunlah, Go-chan! Seketika itu juga, Go-chan tersentak bangun dan dikejutkan dengan serangga-serangga di sekitarnya. Wah, apa nih? Serangga? Au, tanganku. Aku hanya digigit, tapi tanganku jadi seperti ini. Yungbon yang tengah berusaha untuk membunuh para serangganya mengatakan, mereka berbahaya. Bantu aku membunuh serangga-serangga ini. Gunakan lakimu untuk melindungi tubuhmu. Saat itu, Yungbon merasa serangga-serangga itu memang kecil dan kurang berbahaya. Tetapi, melihat jumlah mereka, tinggal menunggu waktu sampai mereka bisa menghabisi Go-chan dan dirinya. Melihat Yungbon yang terus berusaha membunuh serangga-serangga yang begitu banyaknya, Neng Ajur pun bertanya padanya, "Oi, bocah, apa yang akan kau lakukan? Kalau terus seperti ini, kau akan berakhir menjadi makanan serangga loh." Mendengar hal itu, Yungbon pun meminta Neng Ajur untuk membantunya. Tentu saja Neng Ajur tak langsung menyetujuinya, di mana ia malah memainkan asap tembakaunya sembari membalas. Kenapa? Untuk apa? Yungbon menimpali, kau akan membayar spiritku, atau kau akan terus menolak seperti ini? Tentu saja, Go-chan yang tak bisa melihat Neng Ajur kebingungan dengan siapa Yungbon berbicara. Meskipun begitu, Neng Ajur tersenyum mengatakan, "Kalau kau memberikan jiwamu padaku, maka aku mempertimbangkannya." Mendengar jawabannya, ketika itu juga Yungbon memalingkan wajahnya membalas, baiklah, mari kita mati bersama." Kemudian, lambat laun serangga yang datang semakin banyak. Meski begitu, Yungbon terus berusaha untuk bertahan di sana. Kegigihannya pun membuat Neng Ajur mengatakan, baiklah manusia, mari kita bertaruh. Itu pun kalau kau mau. Jika kau sekarat, maka kau kalah. Dan karena kau akan mati juga, kau akan menyerahkan jiwamu padaku. Tapi, jika kau mampu mengatasi masalah ini dengan kekuatanmu sendiri, aku akan membantumu dengan sepenuh hati mulai saat itu. Mendengar hal itu, Yungbon yang membunuh seekor kelabang di tangannya tersenyum membalas, kau harus menepati janji itu. Sepersedetik kemudian, Go-chan dibuat panik dengan serangganya yang semakin banyak. Seketika itu juga, Yungbon mengatakan, "Go-chan, carilah sesuatu yang bisa dibakar. Aku ingin membuat api di sini. Jika aku membakar api di tempat ini dengan lentera yang ada di sana, para serangga ini tak akan bisa melakukan apapun, meskipun jumlah mereka banyak." Mendengar hal itu, Go-chan yang melihat lenteranya lumayan jauh bertanya, "Apa? Bagaimana caramu mengambil benda sejauh itu?" Di saat Go-chan menanyakan hal itu, Yungbon langsung menggunakan teknik ritual pengikatan dan berhasil menarik lenteranya ke tangannya. Tentu saja, hal itu membuat Go-chan dan Neng Ajur tersentak kaget. Wah, apa-apaan itu? Ilmu gaib kah? Yungbon yang langsung buka lenteranya membalas, "Tak ada waktu untuk menjelaskannya. Mana kainnya?" Go-chan pun memberinya sebuah kain sekenanya, di mana Yungbon langsung membakarnya sembari berpikir, siapa yang melakukan hal seperti ini? Seharusnya orang biasa tak bisa melakukan hal seperti memanggil siluman seperti ini. Jadi Nyonya Seok ya? Kalau begitu berarti ada seorang Taois yang dipanggil olehnya. Api ini akan menimbulkan sedikit kerusuhan. Dan dengan memanfaatkan kerusuhan itu, aku akan membunuh bajingan di balik semua ini. Namun, baru saja Yungbon akan membakar selimut kasurnya, Suo menyuruh silumannya yang bernama Kyuyu untuk memadamkan api tersebut. Kemudian, bersamaan dengan Suo yang tiba di lorong dekat kamar Yungbon, yang datang bersama dengan serangga yang semakin banyak, Suo mengatakan, "Kau kira aku akan membiarkanmu berbuat seenaknya? Bodoh, mata kananku bisa melihat dunia paralel. Dunia paralel adalah dunia Ki. Aku bisa tahu semua taktik yang ingin kau lakukan. Inilah dunia yang aku lihat. Yuyu, hancurkan." Tepat setelah mengatakan itu,
Bersamaan dengan dinding kamarnya yang hancur oleh Kyuyu, Suo pun tiba di kamar Gyungwon. Meskipun dinding yang hancur membuat Go-chan terkejut, Gyungwon sendiri malah menyambut tersenyum kedatangan Suo di sana. Di saat yang bersamaan, Demon Nikmong mengendap-endap dan berusaha menyerang Suo dari belakang. Namun, Suo yang bisa melihat benang merah yang terhubung di antara Demon Nikmong dan Gyungwon bisa langsung menyadarinya, di mana menggunakan satu teknik untuk menundukkan Demon Nikmong. Aku menggunakan Demonic Devoting Talisman atas namanya, patuhi. Lalu, sembari menginjak Demon Nikmong, Suo yang telah juga Go-chan bersiap menyerangnya berkata, percuma saja, aku sudah melihat semuanya. Meskipun begitu, Go-chan yang telah menyiapkan kunainya tetap berusaha untuk menyerangnya, yang membuat Suo melemparkan selembar jimat padanya. Aku manggil petir ke dunia yang kacau ini, patuhi. Seketika itu juga, Go-chan tersentak karena tubuhnya tersengat petir, bahkan sebelum ia bisa melompat dari kasurnya. Untungnya, kunai yang terlepas dari tangannya terjatuh ke arah Gyungwon, yang seketika itu juga langsung menangkapnya. Namun, di saat Gyungwon akan bergerak menyerang, Suo merintahkan Kyuyu untuk membunuhnya, yang membuat para serangga terbang bergerombol dan langsung menabrak Gyungwon. Seketika itu juga, Gyungwon yang tak bisa bereaksi terdorong mundur menabrak dinding di belakangnya. Ini pun diakhiri dengan melihat Gyungwon yang jatuh terduduk. Suo mengontrol serangga-serangganya untuk menggerubungi dirinya sembari berkata, Tuan muda ketiga, Mo Gyungwon, masuklah ke dalam kegelapan abadi.